Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini senang sekali rasanya saya, Rendy Supriyadi, bisa kembali menemani pemirsa untuk berbagi seputar tips kesehatan tentunya untuk keluarga Indonesia. Hari ini bersama saya di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa sekali tentang anak tentunya. Screening pada bayi baru lahir yang perlu diketahui orang tua. Ternyata screening ini sangat penting sekali dilakukan karena untuk mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini. Karena memang pengobatan yang dilakukan sejak awal tadi akan lebih efektif nantinya untuk anak-anak kita di masa depan. Jadi jangan sampai terlambat pemirsa, dan kita akan membahas tentunya bersama dokter kita yang sangat luar biasa hari ini. Sudah ada Dr. Nanda Anessa Minanti, spesialis anak. Halo dok. Halo. Bagaimana kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dok, ini pertama kali kita bertemu dok ya. Dokternya dinas di mana dok? Saya dinas sebagai dokter spesialis anak PGDS Kemenkes di RSUD Thais. Kemudian saya juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tinogalo. Lalu dan praktek sore di Klinik Medira Medical Center. Nah, jadi kalau pemirsa mau mencari dokter Nanda ini bisa langsung di tempat yang disebutin dokter Nanda tadi. Dan selanjutnya juga ada dokter Putri Santri. Halo dok. Halo. Ini sudah sering kali bertemu dok ya. Saya dok dok. Ya. Sehat alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas mengenai screening dok ya. Ini kalau secara penjelasan screening pada bayi baru lahir itu apa sih dokter Nanda? Nah, tentunya screening pada bayi ini dilakukan tentunya pada semua bayi sehat. Jadi ini screening ini bertujuan untuk dapat mendeteksi secara lebih awal penyakit-penyakit yang dapat mengganggu tumbuh kembang bayi nantinya pada saat di kemudian hari. Ini apakah di Paskes 1 sudah bisa nih dokter Pusan untuk screening pada bayi baru lahir ini? Iya, sebenarnya prinsipnya kalau screening kesehatan ya yang bisa dilakukan tanpa pemeriksaan laboratorium yang advance atau canggih dimanapun bisa. Jadi dari baru lahir biasanya kita cek dari keadaan bayinya, pernafasannya, kemudian juga apakah menangis kuat, kemudian dari warna kulitnya, itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sebenarnya prinsipnya bisa dilakukan dimanapun, yang penting kita tidak perlu memerlukan laboratorium yang terlalu advance. Kalau misalnya perlu pemeriksaan laboratorium seperti hipotiroid dan lain-lain, itu baru kita rujuknya ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut ke rumah sakit. Ini sebelum kita lanjut ke salindia gitu dok ya. Kalau kita berbicara penting nih, seberapa penting sih dok untuk screening pada bayi baru lahir ini? Itu sangat penting ya. Jadi kadang-kadang ada bayi yang pada saat lahirnya itu belum menunjukkan gejala penyakit tertentu. Nah, kalau seandainya dilakukan screeningnya ini secara lebih awal yang belum bergejala ini, sementara dengan pemeriksaan yang seperti misalnya screening hipotiroid dengan mungkin pada saat lahirnya dia tidak menunjukkan gejala apa-apa seperti bayi normal dan bayi sehat. Nanti setelah lama seiring dengan berjalannya waktu dia akan menunjukkan gejala gangguan pertumbuhan dan juga tentu saja gangguan perkembangan. Nah, kalau seandainya hipotiroid ini bisa diketahui secara lebih awal dan lebih dini, misalnya kan diperiksa pada usia 48 jam kehidupan, kemudian keluar hasilnya lebih awal, ini bisa diterapi dan memiliki prognosis yang baik. Jadi anaknya bisa saja akan sampai pada tahap dengan pertumbuhan dan perkembangan yang nantinya akan normal seperti itu. Sementara kalau tidak diterapi, dia akan bisa sampai ke tahap yang sampai ke disabilitas intelektual seperti itu. Berarti ini sangat penting sekali tentunya dokter ya. Iya. Ya pemirsa di rumah jangan sampai terlewat sedikit pun ya, karena memang informasi ini kalau terputus tadi takutnya lain yang disampaikan lagi sama pemirsa di rumah. Kita lanjut aja dok ya. Di salindia kita boleh langsung dokter Nanda. Iya. Langsung saja. Ya langsung aja berdiri dok. Screening pada bayi baru lahir. Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu screening pada bayi baru lahir yang perlu diketahui oleh orang tua. Oke, kita next. Coba di next. Ini tapi ternyata saat ini untuk orang tua banyak yang belum aware dok ya. Dokter Nanda ya? Ya, jadi ini penting banget ya untuk ditampilkan.
Nah, Dokter Nanda, kalau saat ini udah banyak nggak sih dok orang-orang di Bengkulu gitu ya yang langsung konsul nih ke Dokter Nanda, spesialis anak tentunya yang screening untuk anak baru lahir gitu? Kalau di Bengkulu sendiri untuk bayi baru lahir itu kan kalau seandainya di fasilitas kesehatan sebetulnya nakes atau tenaga kesehatan itu pada saat bayi baru lahir itu pada menit pertama bahkan kehidupannya itu tentunya sudah melakukan penilaian. Screening yang pertama pada bayi baru lahir itu melihat bagaimana kondisi bayinya. Biasanya kita ada tools tersendiri yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan baik itu bidan maupun dokter yang menolong persalinan untuk menilai tampilan pertama di menit pertama bayi pada saat baru lahir. Itu kita kenal sebagai Apgar score. Jadi kita menghitung scoring bagaimana tampilan pertama bayi yang baru lahir. Seperti itu. Dan itu seharusnya bisa dilakukan oleh baik itu dokter, perawat, dan juga bidan. Jadi kita nilai yang seandainya persalinan ini tidak beresiko, misalnya ibunya sehat, lahir dari ibu yang sehat, anaknya bayinya bugar. Nah, itu sudah langsung bisa kita screening. Yang pertama itu adalah menilai berapa Apgar score si bayi. Nah, ini bisa dengan dilakukan begitu, oleh sangat penting sekali dok ya kita melihat bahwa screening pada bayi baru lahir ini. Tapi ternyata masih banyak yang belum aware nih masyarakat di rumah mengenai screening ini. Tapi kita akan bahas lagi dok ya tentunya mengenai screening pada bayi baru lahir ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.